teman-teman, ini saya share di mana ya? Di Google Drive. Jadi basic editing video ini nanti saya kan hanya 4 kali ketemu Anda. Nah, nanti yang pertama ini saya pengen persamaan persepsi dulu. Saya buka wawasan dulu. Anda kan tentunya ada yang bisa edit, ada yang belum bisa, ada yang setengah-setengah. Kan nyampur ini, ya kan? Ada yang pakai HP, ada yang udah mahir pakai software pro. Nah, saya pengen generalkan. Teman-teman nanti download dulu di mana ya? Ini nih. Saya share-nya di WA saja ya. Di grup WA pelatihan IT Kendal itu ada link Filmora 10 atau Filmora X. Ya, terserah mau nyebutnya X atau 10. Kemudian ada satu lagi yaitu link Efek Pack Filmora. Nah, itu sudah saya share di grup. Nanti tugas Anda adalah mendownload kalau yang belum punya. Ya, itu kok pada ketawa kenapa ya? Ada yang green screen-nya hancur nih, jadi background-nya malah mukanya nggak kelihatan, ada yang giginya jadi biru, ada yang kacamatanya jadi biru, ada yang mukanya jadi putih. Aduh, ini hostnya ini lucu ini, malah dibikin lucu-lucuan ini. Ya wes nggak apa-apa. Nah itu nanti di-download, kemudian diinstal di laptop komputer Anda masing-masing. Siapa yang nggak punya laptop, ngacung. Nggak punya laptop, nggak ada yang ngacung ya, berarti udah punya semua. Wah, hebat ini, udah punya komputer semua. Nah, cara nginstalnya ya, ini kita harus tahu dulu. Ini saya akan share screen. Share screen caranya gimana, min admin? Saya screen saja Mas Dadang. Disable Mas admin. Ya. Terus disable participant screen sharing. Oh. Saya nggak bisa share screen, bos. Oh ya, sebentar. Baik. Oh. Nah, bahkan Mas Dadang cuma satu tok bisanya. Oke. Sudah nampil ini. Sudah. Wah, ini. Nah, pertama Anda harus cek dulu nih di bagian this PC. Ini kalau diklik kanan, kalau Windows 10 this PC, Windows 7 itu this PC juga enggak ya? This PC juga Windows 7. Kalau Windows atau komputer klik kanan properties. Kalau Windows XP My Computer. Anda harus cek dulu ya. Editing video itu minimal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah memori. Memorinya dilihat di sini nih. Nah, laptopmu tuh memorinya berapa? Kalau tempat saya ini 8 GB. 8 GB itu recommended untuk editing video. Kemudian prosesornya apa? Nah, di tempat saya ini kan Core i5 3470, berarti Core i5 generasi ke-3. Nah, kemudian Windows-nya berapa bit? 64 bit. Di sini tulisannya 64 bit operating system. Nah, terus kita cocokkan di bagian hardware. Tulisannya gimana nih? Hardware. Ini kita ngecek hardware requirement-nya Filmora. Ini kan, ini adalah situs resmi dari Filmora-nya ya. Core i3 or better multi-core processor 2 GHz or above.
Ini artinya apa ini? Mudeng Mas itu kan. Intel Core i3 generasinya di sini belum disebutkan ya. Di sini generasinya di bawahnya sini. 6TH. 6TH itu berarti urutan ke-6 generasi untuk Intel Core i3 atau yang lebih baru direkomendasikan untuk HD. HD itu apa? High Definition. Kemudian 4K videos. Berarti kalau Anda pengen ngedit dengan kualitas HD or 4K, berarti Anda harus menggunakan Intel generasi ke-6 Core i3. Itu yang direkomendasikan sama si Filmora-nya. Nah, masalahnya apakah kita harus nurutin softwarenya, kita harus nurutin maunya Filmora? Ya kan nggak harus. Kita yang namanya Indonesia ini kan sing ono opo dienggu kan begitu. Nah, di sini ada tulisan lagi minimal VGA-nya adalah Intel HD Graphics 5000 or later. Kemudian ini adalah VGA bawaannya si laptop atau komputermu, ya, diperhatikan di sini. Kemudian Nvidia GeForce GTX 700 or later, berarti minimal GeForce versi 700. Nah, kalau VGA ngeceknya di mana? Di sini. Di bagian start menu ini ada run atau menu search, terserah lah ya. Ini intinya kita akan masuk ke menu DXDiag ya. Ini run, kemudian DXDiag pakai G ya. Kemudian klik enter, kemudian hit yes. Di sana nanti ada ini sudah muncul GeForce GTX 550 Ti. Ini adalah VGA yang saya pakai. Berarti kan VGA saya di bawahnya ini ya. VGA saya 550, kemudian yang disarankan sama Filmora ini 700. Secara logika akan terjadi bottleneck atau mungkin suatu saat not responding, ngehang, itu bisa jadi. Gitu. Nah, ini memori yang saya pakai di VGA saya ini adalah 977 MB alias 1 GB. Di sini disebutkan VRAM-nya berapa ini? 2 GB VRAM atau 4 GB untuk HD atau 4K. Nah, berarti komputer saya ini kan termasuk komputer yang pas-pasan juga. Gitu. Untuk ngedit video ini termasuk tidak masuk di kualifikasinya Filmora gitu. Tapi pertanyaannya bisa atau enggak? Bisa, bisa jalan bisa, tapi Anda juga harus menggunakan kesabaranmu yang luar biasa. Kalau nanti misalkan lemot, ngehang, not responding, ya itu dimakluminya karena speknya tidak sesuai. Oke, sampai sini dulu. Oke, kita buka wawasannya sampai di sini. Apakah ada yang bertanya? Yang ngecek Mas Gendeng. Nah, teman-teman sambil ngecek juga kalau ada yang pakai laptop, My Computer, klik kanan, Properties. Dicek di chat Mas Gendeng, ada yang bertanya. Oh, itu ada yang mau record. Tadi kan terlepas tadi. Udah itu udah tak allow to record. Udah nge-record harusnya ya. Udah ada yang udah nge-record, ngecek. Kayaknya yang di depan komputer itu siapa ya? Mbak Sekar, Mbak Nanu, Mbak Soraya, itu udah ngecek. Mbak Nanu sama Soraya sama, Pak. Mbak Devi, Mbak Puspita, Mbak Ayu, ya, nanti bisa dicek sendiri-sendiri ya.
Nah, kemudian sekarang adalah cara installnya. Nanti setelah di-download ya toh, itu diinstal. Ini saya kasih bocorannya dikit aja. Komputer saya kan sudah diinstal ya kan. Jadi kalau ini tak install lagi kan jadinya numpuk nanti. Filmora ini nih. Filmora 10.1.2016. Nanti yang ini ya. Nanti Anda akan dapat 2 file. Satu adalah master Filmoranya, satu adalah Filmora built-in effect. Nah, di sini ada silent install, ada unpack portable, ada Wondershare application-nya. 257 mega. Nanti saat install, syaratnya itu adalah Anda harus cuci tangan dulu, kemudian wudhu, kemudian klik silent install ini. Nah, silent install ini kalau Anda double klik akan muncul, nah seperti ini. Ini sengaja saya tumpuk aja. Nah, ini klik yes. Kalau ini diklik yes, maka proses instalasi akan berjalan. Tetapi tidak akan ada critical atau pop-up window yang muncul. Gitu ya. Namanya aja silent install. Diem aja dia. Tadi cuma ada tulisan Qiha.me. Ini adalah software yang sudah dimodifikasi sama si Qiha. Saya nggak tahu Qiha itu siapa. Tapi yang jelas Filmora ini harusnya bayar, tapi jadi nggak bayar, jadi gratis. Bisa dibilang ini bajakan, ya. Saya rodok ngajari sampean elek sidik, ojo tuku sing asli, tapi sing nganggo sing bajakan nggak apa-apa ya. Nah, itu adalah cara pertama. Kemudian cara kedua, ini nih, Wondershare Filmora. Ini kalau di double klik, nah nanti Anda akan masuk di setup wizard. Ini klik yes. Setup wizard itu nginstal yang ada panduan wizardnya seperti ini. Tinggal klik next, kemudian continue next, tempatnya di mana continue next, kemudian ini diklik next lagi, kemudian ini ada pilihan ya, kalau mau tidak visit website ini dicentang, kemudian untuk memunculkan shortcut di depan desktop ini dicentang, kemudian klik next. Nah, nanti dia akan menginstal, ditunggu sampai dia selesai. Gitu ya, ini cara yang kedua. Nah, cara instalasi ini syaratnya internet Anda harus mati, jangan dikonekkan ke internet, kemudian Windows Defender-nya harus mati. Ini nih, cara mematikan Windows Defender. Di pojok paling kanan bawah ini ada logo tameng window ini. Ini Anda klik, kemudian ini ada virus threat protection, kemudian di sini ada virus protection setting, klik mana ke, kemudian real time-nya di-off-kan. Nah, ini dia akan mati ya, real time protection is off. Berarti proteksi untuk virus masuk dia tidak aktif. Kenapa? Karena ini nih, Wondershare Filmora ini bisa jadi mengandung bukan virus tapi unwanted program. Sebenarnya dia bukan virus, hanya saja si Defender menganggapnya dia virus. Jadinya nanti bisa dihajar sama antivirus, hilang deh nanti installernya ini. Itulah kenapa Defender-nya harus dimatikan.
Kalau saya tadi waktu eksekusi kan nggak mematikan nih, tapi nggak ada critical apa-apa karena sudah saya setting allow, jadi semua aplikasi yang dianggap virus sama Defender saya sudah tak bypass gitu. Jadi tadi nggak bilang apa-apa sama komputer saya nih ya. Itu ya, itu adalah caranya. Jadi kesimpulannya internet harus mati supaya softwarenya enggak ngupdate karena dia bajakan. Kemudian Windows Defender-nya harus off supaya enggak dimakan sama antivirusnya. Itu kalau Windows Defender. Kalau antivirus, jadi laptopmu misalkan ada antivirusnya, ya masuk ke panel setting antivirusnya, turn off virus protection-nya. Gitu. Oke, ada yang mau komentar? Kita diskusi saja, kalian nggak usah malu, nggak usah gengsi. Tanya aja. Silakan. Sambil menunggu ya. Saya start hasil instalannya tadi. Oke, nggak ada yang nanya. Saya lanjutkan. Ini yang halaman kedua nggak pada nyalain kamera ini. Nggak punya kamera, Pak. Yang halaman kedua. Ini Zoom memang otomatis ya. Kalau yang nggak nyalakan kamera, dia otomatis di halaman kedua. Ini nih. Halaman awal ketika menyalakan Filmora itu ada welcome window seperti ini. Select project aspect ratio. Aspect ratio di sini ada widescreen 1:1. Itu berarti adalah ukuran rasio dari video yang nanti kita akan edit. Yang namanya widescreen berarti kan memanjang. Ya kan? Memanjang 16 pixel berbanding 9, berarti ke kanan kiri ini lebar itu 16, tingginya 9. Instagram 1:1 berarti persegi, kemudian 9:16 itu portrait, memanjang ke atas, kemudian standar 4:3 itu ukuran TV zaman dulu itu 4:3, kemudian 21:9 itu untuk sinema atau bioskop. Nah, Anda pengen yang seperti apa, dipilih di sini. Kemudian ini ada tombol new project untuk membuat project baru ya. Nah, kita pilih new project. Kemudian kalau misalkan udah terlanjur new project, kok tadi ternyata ada kesalahan di bagian project setting, Anda bisa ganti lagi aspek rasionya di sini nih. Nih, di sini. Kemudian resolusi sekarang. Nah, Anda harus tahu resolusi. HD itu berapa kali berapa ya? Ini pixel satuannya 1280 kali 720. Pixel ada yang sudah ngerti pixel? Dalam 1 inci itu ada berapa titik-titik kerapatan sebuah gambar, itu ditentukan oleh titik-titik yang ada dalam 1 inci di layar Anda. Semakin banyak titik-titik atau dot pixel, maka resolusi Anda akan semakin rapat, semakin halus. Oke, ini ya 720p pixel. Kemudian ini bernama HD. Kemudian Full HD yang 1080 sampai ke 4K. Ini kemudian frame rate. Frame rate itu adalah
dalam 1 detik. Kalau gambar itu menghasilkan berapa frame dalam 1 detik. Misalkan ada video orang lagi adegan makan, ya, dari dia nyendok nasi dari piring sampai masuk ke mulut itu terjadi berapa gerakan, tek 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 gitu ya. Itu dalam 1 detik misalkan 25 fps ini. 25 fps berarti 1 detiknya ada 25 potongan gambar. Berarti kalau 1 detik fps-nya makin tinggi, berarti makin real gambarnya. Oke, makin real, makin bagus. Jadi semakin tinggi fps-nya, gambarnya semakin bagus. Nah, mata manusia itu berapa yang bisa menangkap fps normal? Sekitar 10 fps sampai 15 fps. Jadi kalau Anda itu melihat objek bergerak, misalkan 10 fps, itu Anda masih bisa melihat perpotongan gambar per gambarnya, gerakan patah-patahnya. Tapi kalau Anda sudah melihat di atas 15 fps, misalkan orang lagi jalan tuh, itu udah nggak kelihatan lagi potongan-potongan gambarnya. Gitu ya. Oke, dari aspek rasio, resolution, frame rate, ada yang bertanya? Mudeng apa mubeng? Tanya aja ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Kalau pakai Filmora versi 945 nggak apa-apa, soalnya punyanya itu. Nggak apa-apa, terserah. Kemarin juga ada yang membuat video itu bahkan pakai ini, KineMaster, karena punyanya handphone. Ya nggak apa-apa. Untuk penugasan, ini nanti kan ada output yang harus Anda kirim ke saya. Jadi bagaimana saya bisa asesmen kompetensi Anda ya dari hasil itu, dari hasil editanmu nanti kirim ke saya. Nah, proyeknya nanti kita membuatnya adalah sebuah video klip. Nanti proyeknya video klip. Tentunya di sini ada yang ini ya, sudah saya download tapi gagal. Gagalnya kayak apa? Aplikasinya nggak nongol-nongol, Pak. Aplikasinya nggak nongol. Downloadnya udah berhasil. Download dari linknya, Pak. Udah finished. Udah ada 100%. di laptop, Pak. Berarti sudah 100%. Udah. Sudah 100%, kemudian kalau internet dimatikan jangan ya, nanti putus koneksimu. Ya kan harus di ini. Ya di double klik aja yang silent install. Windows-nya pakai Windows apa, Mbak Sekar? Windows 10, Pak. Harusnya nggak masalah itu. 64 bit kah? Nggak tahu, Pak. Saya nggak ngerti. Tadi dicek dulu ya. Siapa tahu nggak nongol itu karena non kompatibel. Jadi yang saya share ke Anda ini Filmora 64 bit. Jadi di Nah, itu, Pak. diskusi. Tadi saya udah mencet yang aplikasi itu loh. Nah, di sini nih 64 bit atau enggak kelihatan. Itu. Masih belum bisa.
Oh iya, untuk teman-teman yang misalkan kalau ada kendala pengen konsultasi di jam kerja boleh, soal teknis seperti penginstalan, nanti syaratnya Anda nginstal aplikasi TeamViewer ya. TeamViewer. Sudah tahu TeamViewer? Ini nih sekilas info. TeamViewer. Download. Mana sih? Ini nih. Nah, nanti download ini ya, download TeamViewer. Ini adalah aplikasi untuk meremote. Jadi saya bisa remote laptop komputer Anda dari sini menggunakan koneksi internet. Jadi saya bisa pantau installnya, kalau ada kesulitan saya cek langsung. Ya, enak toh, dapat fasilitas kayak gitu. Nanti Mbak Sekar termasuk ini ya. Kalau nggak bisa-bisa, mumet, udah nyerah, nanti coba saya cek di ini TeamViewer. Soalnya kalau saya pergi ke Kendal juga nggak mungkin kayaknya. Itu ya. Oke, langsung saya lanjutkan lagi. Di Filmora ini, di sini ada media, kemudian audio, title, transisi, efek, elemen, split screen. Ini tuh fitur-fitur yang ada di Filmora, ya kan? Nah, untuk media ini adalah drop your video, clip, image, or audio here. Berarti semua bahan yang mau diedit, suruh masukin ke sini. Ini bisa dari klik di sini, masukin videonya, double klik, masukin videonya, atau apalagi Ctrl I, Ctrl I, kemudian pilih videonya. Nah, misalkan ini masukin. Nah, ketika video udah masuk, ini bisa di double klik. Nah, ketika di double klik akan muncul monitor video di sini. Monitor video ini ada settingannya di sebelah sini. Kalau full berarti gambar yang dihasilkan sama monitor output di sini akan real sama dengan nanti hasil output video yang akan diedit. Tapi kalau komputernya lambat, lemot, nggak kuat, udah tua, nah ini kasih aja setengah atau seperempat. Tapi kalau seperempat atau setengah pasti akan mengalami penurunan resolusi ini di sini. Nama gue Kevin. Ini cerita gue soal cuci tangan. Nah, ketika di spasi itu adalah play atau pause. Ketika berhenti, maka dia akan ke resolusi sebenarnya. Ketika play, Akhir-akhir ini banyak orang yang kotak-kotak. Kegiatan dari rumah, termasuk gue. Nggak hanya Nah, itu, kotak-kotak sekarang tiap nih. melakukan sesuatu, gue pasti langsung cuci tangan. Habis makan, Nggak terlalu kelihatan kalau di handphone pasti. Ini kalau di komputer layar lebar, ini kelihatan kotak-kotak. Tapi ketika di pause, nanti dia resolusinya ke sebenarnya lagi. Jadi nggak usah takut, seperempat, setengah, full ini di sini hanya preview saja. Preview saja, ya. Tidak ngaruh di output videonya nanti. Kemudian di bagian ini preview video ini, di sini ada tombol forward, maju 1 frame, maju 1 frame, 1 frame. Ini yang saya bilang tadi, frame per second. Tuh. Gitu ya. Nah, itu adalah maju 1 frame, mundur 1 frame. Atau bisa dengan tombol keyboard ke kanan atau ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Nah, itu adalah penjelasan tentang fitur monitor preview. Kemudian play, pause sudah tadi ya, digantikan dengan tombol spasi, stop,
ini di sebelah sini. Kalau dia stop, maka dia akan berakhir di videonya akan berakhir dan kembali ke awal lagi ininya. Tuh. Kemudian dari preview ini, enaknya Filmora itu sekarang sudah ada mark in sama mark out di sini ya. Misalkan kita pengen ambil adegan, ini adegannya bentar-bentar Cok gue, soalnya. nggak hanya itu, sekarang tiap melakukan sesuatu, gue pasti langsung cuci tangan. Nah, misalkan kita mau ambil pas cuci tangan. Bagaimana bisa mengambil momen cuci tangannya saja, berarti menggunakan frame per second-nya ini. Kalau kita geser-geser gini, pasti akan luput, ya toh. Belabasan ke sana, belabasan ke sini, nggak enak ini. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mundur beberapa frame. Nah, ini adalah frame awal, kemudian mark in, kemudian maju lagi. Nah, ini pas ganti scene, berarti terakhirnya di sini, kemudian mark out. Nah, kalau udah dapat momen ini, seret ke timeline. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mengambil atau mengetrim klip yang mau kita edit. Nah, di sini ada komentar. Resolusi atau frame rate tidak cocok dengan project Anda. Do you want to change the project setting to match this media? Jadi medianya itu adalah 1080 berarti Full HD 24 fps. Berarti ini adalah formatnya NTSC. Format dari YouTube ya. Format dari YouTube itu kan platform internasional Amerika. Nah, Amerika itu menggunakan NTSC untuk format video di 24 fps. Nah, sedangkan project setting saya itu di Full HD 25 fps. Ini menggunakan PAL, ya, format PAL kalau di Indonesia. Nah, karena ini NTSC, kemudian ini PAL, ini kan tidak match. Nah, kita mau ikut medianya atau medianya yang ikut kita. Nah, terserah. Kalau rekomendasinya adalah kita yang ikut medianya. Media itu ya video aslinya ini maksudnya. Kalau kita klik ini, kemungkinan videonya nge-lag bisa jadi. Nge-lag-nya pada saat editing saja. Oke, kalau kita keep project, berarti medianya akan ikut frame rate 25 fps. Tapi aslinya 24 fps. Apakah nanti bisa berubah fps-nya? Bisa, tapi karena aslinya 24, dia ditarik di 25, nanti akan nge-lag ketika editing. Ya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti Anda ngedit, kok kayaknya laptopnya udah bagus buat ngedit, udah kuat, laptop mahal 15 juta. Tapi kok untuk ngedit video nge-lag karena itu tadi antara preset media dengan videonya itu nggak match. Jadi yang pentingnya itu ada di situ, mengetahui preset kamera atau output video ada di berapa, itu penting sekali dipahami. Nah, kemudian untuk melihat videonya itu berapa fps, ini contoh aja ya. Nah, saya punya beberapa video ini. Ini kalau diklik kanan properties, bagian detail, itu kelihatan tuh. Frame rate-nya 25. Nah, kelihatan kan? 25 fps. Kemudian frame width-nya 640424. Nah, ini rendah banget ya, nggak sampai Full HD. Kalau Full HD kan 720. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kesimpulannya, untuk apa toh ini? Untuk kalau nanti Anda produksi video atau film pendek, di kameramu harus disetting, misalkan kamu setting HD 720p, kemudian 25 fps. Nanti waktu edit, ya presetnya di sini harus
HD 25 fps karena preset kameramu itu videonya menghasilkan output 720p 25 fps. Mudeng ya. Nah, di situ poin pentingnya. Jadi nggak asal ngerekam. Nah, kalau kamera HP piye kan gitu. Di kamera HP juga sama. Kamera HP kalau Anda pakai Android biasa yang sekelas Samsung atau HP Cina, Oppo, Vivo kayak gitu, Anda bisa lihat di settingannya kamera. Dia menghasilkan berapa fps, berapa pixel. Di sana ada. Terus kemudian untuk iPhone, kalau iPhone agak sedikit berbeda, itu di format videonya ya, di sini. Kalau kamera yang saya pakai ini adalah kamera DSLR menghasilkan video berformat MOV. MOV. Kalau Android biasa, itu formatnya MP4. Atau H264. H264 itu format kodek MP4. Terus kalau iPhone itu H265 atau HEVC. Dia MP4 tapi sudah menggunakan kodek HEVC H.H.265. Kelebihannya apa? Kalau Android kamera handphone Android biasa itu apa namanya, untuk menghasilkan MP4 dia membutuhkan space besar. Dalam 1 menit misalkan sama-sama ya, Anda nge-record pakai iPhone, yang satunya pakai Android biasa. Nah, itu dalam 1 menit videonya akan menghasilkan 200 mega. Tapi kalau yang iPhone misalkan Anda akan menghasilkan 150 mega dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih tinggi. Nah, jadi itu perbedaan format ya. Formatnya videonya makin bagus, ininya makin ngirit, storage-nya makin ngirit. Nah, itu juga Anda harus tahu karena nanti beberapa software editor itu ada yang enggak support H265 atau HEVC. Kalau Filmora kayaknya masuk-masuk aja itu H265. Tapi kalau dari software lain, misalkan Adobe Premiere yang 2018, itu kalau kamera dari iPhone atau drone DJI misalkan masuk ke editor Adobe Premiere, Anda butuh plugin lagi untuk menyesuaikan source video dari kameramu. Gitu ceritanya. Atau Anda harus upgrade software di Premiere 2019, 2020, atau 2021. Gitu, ngaruh-ngaruhnya di situ ya. Alhamdulillah sudah bisa install. Ya, alhamdulillah. Saya ikut bahagia, Mbak. Oke. Sementara ini dulu, kita pelan-pelan. Pelan-pelan, apakah ada yang ditanyakan? Tentang pemformatan. Karena ini basic banget ya, basic banget Anda harus tahu. Coba, ini karena nggak ada yang nanya. Karena nggak ada yang nanya, kayaknya udah pada mudeng. Halaman kedua. Mbak, siapa ya? Tadi yang join pertama kayaknya Mbak Ita Puspitasari ya. Mbak Ita, ada nggak orangnya? Mbak Ita ada? Mbak Ita? Saya mau nanya ini. Ada? Coba dikerasin dikit volumenya. Nggak bisa, Pak. Emang segini. Oh, emang segitu. Ya udah, kalau emang segitu nggak usah dipaksakan. Nah, saya mau nanya, kesimpulannya
kesimpulannya untuk teknik awal persiapan mau edit video itu kalau misalkan Mbak Ita syuting dari HP itu harus bagaimana? Yang disesuaikan apanya? Lalu Mbak Ita, ada yang ketawa. Sorry ya, gelas saya gambarnya Hello Kitty, jadinya mungkin ada yang ketawa itu tadi. Mbak Ita kok nggak jawab ya? Kayaknya tidur kayaknya ini, kok di kamar kan? Mbak Siti Nurfaidah bisa jawab. Kesimpulannya apa, Mbak? Gimana Pak pertanyaannya? Pertanyaannya apa yang perlu kita setting untuk persiapan awal? Kalau misalkan Anda syuting pakai HP, yang perlu disesuaikan apa aja? Resolusi videonya diatur dulu Pak. Resolusinya diatur dulu. Berkaitan dengan format yang akan diedit di laptop atau di editor. Itu Pak. Oke, betul. Bagus. 500 nilainya ya. Oke, lanjut. Udah paling mau gitu aja kan. Gitu aja takut. Jangan takut lah. Santai aja. Ini sampai jam berapa kita? Jam 10, Pak. 10.30. Jam 10? 10.30 Pak. 10.30. Oh ya. Terus ini kita lanjutkan lagi di bagian menu. Tadi adalah ngetrim ya. Tadi itu ngetrim. Langsung cuci tangan. Langsung cuci tangan. Nah, berarti kita hanya mengambil berapa detik ini? Langsung cuci tangan. Langsung cuci tangan. Nah, ini ya momen yang bisa kita ambil tadi. Kemudian setelah ngetrim biasanya kita mau ngedrag media lain atau mau melihat spektrum suara. Nah, di sini ada zoom out, zoom in. Kalau zoom out berarti ini makin lebar nih timeline-nya. Ini makin lebar. Kita bisa melihat spektrumnya nih. Nah, ini namanya spektrum suara. Langsung cuci tangan. Langsung cuci tangan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat ada nggak ruang kosong yang ada di jeda atau di antara beberapa video yang kita masukkan. Misalkan kita mau masukkan adegan lain lagi. Rumah. Gua ada stok makanan, cemilan, minuman, sekalian bagi ke teman. Ini Jax teman gua. Ini saya mau ambil adegan pas dia ngasih makanan. Mark in, play. Sekalian bagi ke teman. Ini Jax teman gua. Ini udah lama kita nggak ke rumah. Ini video dari suara dari komputer saya masuk ya. Masuk nggak, Mbak, teman-teman? Masuk. Masuk, Pak. Ya. Nah, ini ya yang saya maksud. Kalau di sini ada jeda atau enggak, di sini kelihatan. Oke. Kadang-kadang kita kepencet bagian ini nih, di sini ada ripple. Auto ripple itu auto nempel gitu ya. Kalau misalkan ini auto ripple-nya kita nyalakan, ya ini kan ini nggak bisa nempel nih. Nah, ini bisa, ini kayak ada magnetnya.
Nanti kayak ada magnetnya, kalau Anda praktek sendiri kerasa nih. Kalau ngelihat kayaknya nggak kerasa. Nah, jeda ini kalau ininya rapet ya, kadang ini nggak kelihatan. Kalau ini sempit banget, jadinya nanti akan ada black video di sini nih. Nah, ini akan terasa banget. Nah, itu fungsinya zoom in dan zoom out pada timeline. Nah, kalau ada jeda begini, kita tinggal ripple delete. Nanti dia nempel ke sini. Atau kalau nggak ripple delete ya ini tadi diaktifkan ya. Kemudian kita ini tempelin ke sini. Atau kalau nggak suka pakai ini ya kita pakai yang magnetik ini. Dia nempel sendiri. Gitu. Tapi ini nanti tidak berlaku ketika sudah double layer, triple layer. Yang auto ripple delete ini ya. Karena ripple delete ini hanya melihat satu layer ketika di atasnya kosong. Ketika di atasnya ada banyak layer, nanti ini ripple delete nggak ada. Mati dia. Itu ya, jangan bingung. Nanti kalau mau ripple delete yang layer 1 kok nggak ada. Gitu. Nah, karena dia udah numpuk. Gitu ya. Kemudian ini nih, di sini ada simbol mata untuk mematikan layer 1, simbol kunci untuk menggembok track 1 atau layer 1 video. Kalau digembok, ya namanya digembok nggak bisa diapa-apain, ya toh harus dibuka dulu, baru ini dinyalakan matanya ini. Oke, ini harus tahu fungsinya ya. Kemudian selanjutnya ini, kalau yang namanya video itu kan aslinya visual audio. Jadi kalau ada gambar, kok ada suaranya, berarti sudah bisa disebut video, walaupun tidak bergerak gambarnya. Ya, namanya visual audio. Jadi kalau Anda membuat foto kenangan mantan, itu Anda bikin slideshow, ya misalkan 1 menit tuh. 1 menit mantan Anda kamu jejer 1, 2, 3, 4, 5. Mantan main bapak banyak ya. Nah, itu nanti kalau misalkan mau bikin video slideshow mantan-mantan pacar, di sini bisa, itu sudah bisa disebut video karena foto-foto digabung suara musik jadilah video, visual audio. Nah, ini suaranya yang awalnya gabung, ini dipisah menggunakan detached audio. Gini ya, ini suaranya terpisah, otomatis yang audio ini akan masuk ke track audio di sini. Nah, berarti yang track video bisa dipindah di atas, ke atas lagi. Nih, layernya nambah sendiri kan? Layer 1, layer 2, layer 3. Nambah lagi layer 4. Terus sampai ke atas. Ini ya. Itu kalau mau nambah layer. Atau bisa ini, add video track, add audio track. Kalau mau menghapus ya, delete, selected, track. Yes. Gitu. Kayak gitu ya. Kemudian untuk yang ini juga bisa dipisah, detach itu, detach artinya memisahkan ya. I detach you. Tapi ini bahasa sistem aneh kalau I detach you. Nah, itu memisahkan audio dan video. Cek kolom chatting. Mantannya Bapak Ganang banyak. Sorry, tadi udah tak ingatkan untuk manggil saya tuh Mas. Jadi bukan Ganang, bukan Pak ya. Sorry ya, Mas Najih. Lanjut lagi. Jadi nggak fokus saya gara-gara mantan. Lanjut di sini. Di bagian sampel color. Nah, di bagian sampel color ini ada beberapa yang namanya sampel contoh color warna.
beberapa warna yang ada di sini harus di-download dulu, double klik, nanti panahnya hilang, double klik, panahnya hilang, double klik terus, gitu ya. Nah, ketika yang sudah di-download, baru bisa ngeplay di sini. Ini fungsinya apa? Ya untuk background. Misalkan saya nggak punya logo sih ya. Download. Misalkan gini ya. Logo. Saya download dulu. Ini PNG atau bukan? Saya download ini. Nah, misalkan yang sampel color-nya ini saya tarik ke timeline, berarti warna putih akan masuk ke timeline. Durasinya berapa detik ini? 4 detik. 5 detik Anda. Langsung cuci tangan dan bagi ke teman. Ini Jackson. Otomatis layer ke-1 ketutup, ya kan? Layer ke-1 ketutup. Kalau saya masukin objek yang tadi saya download, nah kayak gini jadinya. Oke. Langsung cuci tangan dan bagi ke teman. Ini Jackson teman gue. Fungsinya kayak gitu. Jadi untuk membuat background atau mengkamuflase objek bisa menggunakan sampel color yang ada di sini. Nah, kemudian ada juga sampel video. Di sini banyak sampel video. Tapi ini aneh ya. Ini videonya kayak VCD zaman dulu itu. Countdown itu untuk intro biasanya. Ini banyak juga. Double klik Anda bisa lihat satu-satu nanti kalau udah nginstal. Kelemahannya harus connect ke internet untuk mendownload sampel video. Nah, yang tadi, yang file yang bernama, saya ngasih file apa tadi? Wondershare built-in effect. Ini untuk mengunlock beberapa pack yang ada di sini. Title, transisi, efek, elemen, itu sudah ada di pack effect-nya ini. 1,3 GB harus diinstal di laptop kalau pengen nggak download. Tapi kalau nggak nginstal efek itu ya Anda harus download kalau mau pakai. Contohnya ini, title ya, title ini. Nah ini kalau Anda nggak nginstal itu nggak bisa dapat efek ini. Sama halnya yang di sini juga. Oke, ini title. Sama dengan yang ada di media tadi ya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, yang ada logo downloadnya ini memang tidak ada di pack efek yang saya kasih. Tidak termasuk. Jadi harus double klik untuk download. Oke, kemudian tadi objeknya udah masuk, berarti objek bisa kita sesuaikan, ya toh? Karena ini gambar still, gambar tidak bergerak. Ini di bagian output, kalau kita klik di layer yang Global TV, maka akan tersorot layer Global TV, mau kita kecilkan atau mau diapakan. Di sini ya, dari sini. Oke. Atau dari double klik di sini, di layernya Global TV, di bagian image ada transform, di sini ada rotate, ada scale. Kalau scale itu mengecilkan dia tetap di center.
Itu ya. Bisa di flip, bisa di horizontal atau vertikal ini. Nah, untuk mengembalikan poin, misalkan dari kecil ke semula, berarti tinggal di reload yang ada di sini tadi. Ini logo reload. Begitu juga position kanan atau atas bawah. X, Y. Di reload dia kembali ke tengah lagi. Itu fitur transform. Kemudian ada compositing. Kalau compositing ini ada blending mode. Ada banyak ya di sini, ada multiply. Ini nanti kita akan pakai kalau sudah di bagian mixing, color grading, ini bisa dipakai. Tapi untuk blending mode yang normal, ini kita bisa mainkan opacity-nya. Opacity itu berarti transparansi ya di sini ya. Oke, gampang kan? Gampang. Kemudian di sini ada beberapa fitur lain yang tidak di-check sama Filmora. Secara default ada chroma key, lens correction, drop shadow, auto enhance. Nah, ini nanti juga kita akan pakai fitur-fitur chroma key untuk green screen, untuk menghapus background misalkan ya. Di sini green ya istilahnya green screen, apa namanya istilah kerennya. Tapi sebenarnya tidak harus warna hijau, jadi putih boleh, apa namanya biru ya boleh. Yang penting kuncinya green screen itu adalah pencahayaan yang rata, objek yang tidak berantakan pencahayaannya, supaya bisa diambil warna apa yang mau dihapus. Begitu. Begitu Mbak Ika. Ada yang ditanyakan? Ada nggak yang namanya Ika? Ngawur aja saya. Ternyata ada loh. Yang mau chatting, kalau chatting, nanya di kolom chat boleh. Saya harus minum lagi nih. Silakan Mbak Anissa, Mbak Rahmawati, Mbak Ika, Mbak Regina. Ada yang sudah bisa ini Adobe Premiere Pro? Ada yang pernah pakai? Pernah pakai Pak, tapi susah. Pernah pakai tapi susah. Ya, saya nggak nanya susah atau gampangnya. Pernah pakai berarti ya. Berarti Anda pemakai. Nah, memang susah kalau Adobe Premiere Pro. Makanya untuk basic di sini saya pilihkan untuk Filmora. Ya aslinya kalau misalkan Anda basic mau pakai Premiere juga boleh aja sih. Tapi harus tatap muka di sini. Karena Premiere Pro itu kompleks. Video tidak bisa diekspor. Tidak bisa diekspor. Kok nggak bisa diekspor? Berarti softwarenya ada masalah di sini. Di lisensi, ya kan? Biasanya di lisensi, trial. Tapi kalau Filmora, walaupun trial, palingan ada watermark-nya di tengah atau di pojok kanan atas atau kanan bawah ya Filmora itu. Ngeblok di tengah gede gitu, Filmora, Wondershare. Palingan itu Mbak kalau tidak bisa ekspor atau pas ekspor gagal. Itu tidak bisa ekspor sama sekali.
Ini saya contohkan ekspor ya, ekspor. Ini saya udah kemarin ada iseng-iseng bikin intro. Nanti kalian iseng-iseng bikin kayak gini aja lah ya, intro. Awal-awal ini kan udah bisa motong, tadi udah tak ajari motong. Nah, ini nih yang saya tadi maksudkan. Di sini ada gambar. Kalau gambarnya pas videonya berhenti, logo Amig GTC ini kelihatan. Tapi kalau pas ngeplay, nih, render preview to improve playback. Ini kita ada peringatan suruh ngerender. Nah, di timeline kelihatan hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Ini berarti kualitas renderingnya nggak rata. Nah, ini harus di render. Saya ke setengah aja dulu. Kemudian ini diklik render. Totalnya ada 508 frame yang akan bekerja di video saya ini. Ketika logonya berhenti, logonya bagus, kelihatan cetak. Ya toh, tapi kalau ngeplay dia jelek. Nah, nih kayak gini nih. Kayak tipis-tipis nggak jelas gitu ya. Maaf Pak, belum di share screen. Oh iya, sorry. Belum di share screen ya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau belum di render, dia akan merah hijau. Tapi ini udah saya render, diklik enter ya. Atau ini nih, di sini ada render preview. Ini akan merender dari 0 sampai akhir di 15 detik ini videonya menjadi lebih lancar untuk playbacknya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau udah diekspor. Diekspor ini kan sebenarnya tinggal klik ekspor. Tapi yang perlu poin yang diperhatikan ini nih. Di sini ada nama, mau disimpan di mana, kemudian resolusinya mau turun enggak. Ya toh? Kan di sini project settingnya Full HD 30 fps. Kalau diekspornya itu Full HD juga 30 fps, ya dia akan ikut Full HD. Tapi kalau mau turunin di sini ke HD atau ke mana terserah. Ke yang lebih kecil, misalkan nanti hanya untuk iklan Facebook, nggak perlu resolusi tinggi-tinggi, ya bisa. Di sini ada better, best, kualitasnya yang paling rendah adalah good. Kemudian ketika pindah resolusi, pindah kualitas, perhatikan tuh, yang pindah apanya tuh? Bit rate tuh, pindah-pindah kan, ganti-ganti kan, 4.000, 5.000, 7.000. Di sini bitrate ini memang pengaruh di bagian kualitas playback ketika Anda upload di sosmed. Di video itu ada dua, ada variabel bitrate, ya ada variabel, ada yang still, yang tidak, yang apa namanya, yang stuck gitu ya. Jadi intinya bitrate-nya tinggi, kalau koneksinya tinggi dia bisa buffering bitrate 7000 misalkan gitu. Tapi untuk menghasilkan full HD, kalau bitrate-nya nggak di 7000, videonya nanti akan berhenti. Gitu. Jadi kalau Anda lihat video di YouTube kok koneksinya itu berhenti, jalan, berhenti, jalan, gitu, itu karena bitrate-nya itu apa namanya, nggak kena sama koneksimu. Nah, baiknya kalau untuk diupload di sosmed itu menggunakan bitrate yang kalau di Premiere dia bisa otomatis menyesuaikan koneksi internet. Namanya VBS namanya.
Jadi bitrate-nya dia bisa menyesuaikan koneksi speed internet. Tapi kalau untuk videonya ini nanti ditonton di media player, ya still aja, misalkan mau di bitrate tinggi 7.000 ini ya nanti dia bisa ngeplay 7.000 kbps terus. Gitu. Itu sedikit penjelasan tentang bitrate yang mempengaruhi kapasitas atau storage yang akan kepakai. Sini kan 8,5. Nah, kalau ini videonya panjang, bitrate-nya tinggi maksudnya itu 14,5. Jadi bedanya di situ. Kalau besok ikut lomba-lomba video, ada batasan kapasitas file videonya, ya dimainin di bitrate-nya aja. Selain di resolusinya juga ya. Resolusi, kemudian jangan lupa bitrate juga di setting. Terus untuk kalau ini kayaknya nggak perlu. Kalau ini videonya mau diekspor kemana? Ya, di sini ada beberapa pilihannya. Tapi jarang banget kalau saya pakai ini karena ketika saya produksi video mau ke 1080 ya langsung outputnya 1080. Nanti urusan mau diupload di Instagram, di ini saya langsung ini convert pakai software converter. Jadi enggak convertnya enggak di sini karena langsung beda ini. Begitu kita pindah ke smartphone, ininya langsung pindah. Jadi ini cara cepatnya gitu ya. Tapi resolusinya akan turun. Nah, kalau saya biasanya produksi apa dulu di 1080, berarti tetap MP4, kemudian ekspor. Nah, di sini ada enable GPU Accelerated Video Encoding. Kalau laptopmu atau komputernya punya VGA, ya, kalau punya VGA, di sini nih, enable hardware acceleration. Gitu. Jadi ketika ngekspor itu kamu akan dibantuin sama VGA supaya lebih maksimal ininya apa namanya proses convertnya itu akan lebih cepat gitu dibandingkan dengan tidak melibatkan VGA-nya gitu. Tapi kalau komputer atau laptop nggak punya VGA ya nggak usah dipaksain. Nah, penjelasannya di situ ya, GPU acceleration fungsinya untuk itu. Jadi Mbak tadi kalau misalkan nggak bisa ekspor, kemungkinan besar ada di bagian softwarenya. Kalau sudah ekspor, create video. Itu buang aja dulu softwarenya, terus nanti diinstal lagi. Ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya, itu Iya, kalau kita ngerender video, ngerendernya itu dari video yang pertama kita masukin, apa kita ngerendernya kalau udah video masuk semua? Nah, kalau udah masuk semua aja. Karena nanti, tapi ya tergantung selera, Ding. Hong itu juga render itu ini kok sesuai kebutuhan. Misalkan gini, kamu mau melihat transisi yang ini nih. Nah, ini kalau misalkan belum di-render, kan dia putus di sini. Nah, padahal kamu udah nata video semua. Nah, ketika di-render, udah nata video, di-render all, berarti akan kena semua kan, render. Nah, permasalahannya ketika udah render, ternyata ada satu transisi yang nggak bagus. Misalkan ini. Kamu masukin transisi lagi. Otomatis nanti merah lagi di sini. Nah, kalau merah lagi berarti harus di render lagi.
Nah, bolak-balik gitu mau nggak apa-apa. Tapi memang bagusnya sih ini dulu semua, tata dulu, baru di-render. Sayangnya beberapa spek komputer atau laptop itu kan nggak sama. Jadi perlakuan ini nggak bisa jadi patokan. Jadi mendingan sesuaikan aja sama spekmu. Kalau pas adegan ini mau di-render dulu, ya nggak apa-apa. Karena ngelihat smooth atau enggak, feel-nya masuk atau enggak, kan pas momen itu aja. Gitu ya Mbak ya. Render itu yang ini ya, bukan pas ekspor ya. Ekspor itu encoding. Encoding. Jadi kalau ini rendering untuk melihat preview videonya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau bedanya rendering sama encoding itu apa, Pak? Kalau encoding compile akhir. Mengcompile akhir format video yang mau jadi apa gitu. MP4, MP3, MOV, MPG gitu. Kalau rendering yang ini, yang render preview ini. Di sini nih. Render atau preview. Nggak hanya di editing video aja sih. Kalau di AutoCAD, software 3D itu juga ada istilah render. Itu sama untuk preview. Ngerendernya aja udah lama. Apalagi waktu encoding jadi sebuah videonya nanti. Kan ada tuh arsitek yang bikin pakai AutoCAD, terus hasil karyanya dipamerin di Facebook, di YouTube, kayak gitu. Nah itu prosesnya kan render dulu, udah, kalau udah di render terus di encode. Nanti kalian ini ya, bikin intro kayak gini ya, dikit aja, intro itu 10 detik boleh, intro 15 detik ya boleh, tapi jangan panjang-panjang. Kalau saya bikin intro, ini tips aja sedikit ya. Nah, saya memanfaatkan musik. Jadi pertama kali saya bikin intro itu, yang saya tentukan musiknya dulu, mau yang Bapak, jeder-jeder. mohon maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Suara mananya? Suara komputer? Suara Bapak ngomong. Ini kurang jelas. Suara mic-nya, Pak, kurang dekat, jadi kurang keras. Cek. Kalau sekarang? Dah. Masih, Pak. Ya, jadi kalau mau membuat intro, itu saya ulangi lagi ya, membuat intro itu tentukan musiknya dulu. Mau yang jeduk-jeduk, atau yang nge-slow, atau yang reggae, ya kayak gitu. Nah, cari musik itu kalau di tempat saya seperti ini. Kalian kan punya YouTube, ya toh? Nah, di sini kan ada YouTube Studio. Anda cari musik itu di situ. Di audio library ini. Perpustakaan audio ini. Banyak toh? Di sini ada genre hip hop, mood-nya yang mau apa. Di sini ada semua. Dan ini ada musik yang non copyright, tidak ada lisensinya. Ada juga yang sharing royalti. Gitu. Nanti Anda akan ada komentar kalau ada yang sharing royalti, di sini ada komentarnya. Nah, bisa di-download pakai tombol ini, download. Misalkan ini di play dulu. Kayak gitu ya. Oke.
Nanti Anda bisa cari-cari sendiri di YouTube library ini, atau juga bisa langsung ke YouTube-nya. YouTube-nya berarti backsound gitu ya. Backsound no copyright atau backsound intro no copyright. Nanti terserah dipilih yang mana. Nah, kalau udah kemudian di-download ya. Kemudian kalau udah gini. Nah, setiap beat musik itu saya manfaatkan untuk pindah transisi. Misalkan ini, beat pertama, saya munculin teks Amik, beat kedua, saya munculin Semarang, kemudian beat lagi, YouTube, channel. Nah, ini saya manfaatin musiknya itu. Nah, untuk penyesuaiannya saya tinggal nambahin ini tok. Efek nih. Di sini ada efek. Nah, efek ini saya dapat dari efek, kemudian di sini ada chromatic aberration. Kalau ini saya matikan, yang nggak ada efeknya. Tuh. Nggak ada apa-apanya kan? Kalau ini saya nyalakan. Nah, jadi ini sebenarnya hanya efek aja tempel-tempelin. Oke. Karena ada beat musik yang butuh gerakan efek ini. Itu pas ini. Nah. Jadi saya memanfaatkan suara itu untuk memasukkan efek ini. Ini sederhana banget, jadi bisa dipakai untuk intro. Untuk footage-nya ini saya juga memanfaatkan footage yang ada. Footage itu video ininya, video preview ini. Ini ya. Video kegiatannya ini. Nah, gitu. Saya hanya potong-potong kayak gini. Oke. Suara video aslinya saya matiin. Terus yang spektrum ini aslinya kan gini. Kalau nggak ada videonya ya. Nah, aslinya kan cuman gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa berimajinasi, berusaha liar aja kalau berpikir. Jadi kalau mau ini tuh bisa diapain ya? Nah, ini kan, nah ini gerakan ini, oh bisa di insert teks, bisa kasih teks di sini. Nah, makanya ini saya tambahin footage, terus teks. Nah, kayak gini. Nah, supaya nggak melulu footage yang ini, nah kayak gini, misalkan tanpa video. Nah, misalkan biar nggak terlalu flat, makanya saya tambahin video suasana di Amik JTC, dikit-dikit aja. Nah, kemudian supaya lebih nge-groove lagi karena dia ada musik DJ-nya itu, makanya saya tambahin chromatic aberration ini. Nah, kemudian ini saya hanya memanfaatkan durasi. Jadi awalnya ini mau tak isi apa ya gitu. Nah, karena di sini saya memanfaatkan pas ini. Nah, pas
Pasder gitu ya. Pasder ini masuk, logonya ini masuk, tapi sini kan kosong. Nah, kemudian saya berpikir ini diisi apa? Nah, saya isi aja split screen. Jadi saya masukkan split screen ini ya, yang kemudian split screen-nya saya masukkan ke sini, terus video-videonya saya masukkan ke split screen ini. Nah, kayak gitu. Jadi sederhana banget ini, tapi sudah lumayan, sudah bisa menjadi intro gitu. Daripada hanya teks biasa, nggak ada gerakan-gerakannya. Nah, nanti Anda coba ngulik-ngulik ini, kayak gini, bikin intro sendiri di rumah. Itu ya. Nah, proyek kita ke depan adalah membuat video klip. Video klip nanti satu-satu itu. Nah, Anda tak mintain membuat video klip satu-satu, syuting juga satu-satu. Kalau pas syutingnya boleh bareng-bareng dibantuin teman atau saudara, silahkan. Tapi sudah saya kasih clue di awal ini adalah nanti proyek akhirnya membuat video klip. Video klip apa? Video klip musik ya, lagu. Jadi Anda seperti talentnya, seperti artisnya, jadi Anda cover lagu, entah nanti ada yang nggak bisa nyanyi, ada yang bisa nyanyi, terserah. Boleh pakai video suara asli penyanyinya, kalau yang nggak bisa nyanyi, kalau yang bisa nyanyi ya di cover sendiri musiknya, terus masukin video klipnya. Nah, itu produksi yang cukup menantang ya. Itu untuk basic editing video, kayaknya project kayak gitu yang perlu dikembangkan. Nanti kedepannya baru jenengan kalau udah bisa bikin kayak gitu, bikin company profile atau iklan kecil-kecilan gitu ya, iklan pendek, bahkan nanti film pendek gitu. Softwarenya cukup pakai Filmora saja, sudah bisa seperti pro editor. Tergantung kreativitas kita nantinya. Gitu ya, teman-teman. Yang pertemuan awal ini kita ketemu lagi kan hari Kamis ya. Hari Kamis atau hari apa saya belum ngecek lagi. Nanti linknya seperti biasa di-share dulu. Entah linknya sama atau beda, nanti diinfokan lebih lanjut. Terus saya mau nanya, ini komtingnya siapa? Ada ketua kelas nggak? Saya, Pak. Mbak Nabila? Iya. Oh iya. Nanti kalau ada sesuatu saya kontaknya jaringan. Nanti ini absennya udah disediakan di Classroom. Absen, linknya sudah disediakan. Nanti biasa presensi. Kemudian Mas Naji mana Mas Naji? Masih aktif nggak? Linknya di GC ya, Pak? Iya. Bentar, kita mau absen dulu. Atau tadi udah di screenshot atau belum sama adminnya? Sudah, Pak. Sudah dikirim di grup juga. Oh sudah rame ya? Oh iya sudah. Ya sudah, kalau udah di screenshot kita nggak perlu sesi merenges bareng ya. Udah merenges tadi di awal. Maksudnya merenges itu foto-foto bareng. Biasanya yang menarik itu pas sesi merenges akhir ini loh. Nah, tapi kalau tadi udah ya sudah. Terima kasih atensinya untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan saya. Tetap sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Semoga ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Iya, sama-sama, Mbak.